Batang dikenal dengan istilah Batang Guyup Rukun, Kreatif dan Inovatif. Batang terdiri dari 15 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Bawang. Kecamatan yang berada paling selatan Kabupaten Batang ini mempunyai 20 desa dengan kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya di Desa Surjo, desa yang terletak di ketinggian 850 mdpl ini termasuk desa terbesar di Kecamatan Bawang. Hal ini dikarenakan Desa Surjo mempunyai 11 rukun warga dan 32 rukun tetangga yang terbagi di 7 perdukuhan, di antaranya Dukuh Karangsari, Dukuh Kuripan, Dukuh Lempuyang yang berada di sebelah barat, Dukuh Gondangan, dan Dukuh Gabuk berada di sebelah utara, dan Dukuh Surjo sendiri berada di sebelah timur. Dengan luas 477,4 hektar, 80% lahan di Desa Surjo terbentang area persawahan dan perkebunan. Banyak ditemukan tanaman padi, jagung, melinjo, dan kopi di sekitar Desa Surjo. Ada sekitar 85 hektar kebun kopi yang bisa ditemukan di Desa Surjo. Secara garis besar, penduduk di Desa Surjo didominasi sebagai petani. Di samping menjadi petani, penduduk desa menjadi sebagai buruh melinjo. Dalam hal ini, melinjo diolah menjadi emping yang siap dijual belikan. Untuk kedepannya Desa Surjo, satu, kita harus transparan dalam satu bidang apapun. Kita harus transparan, pembangunan maupun yang lain-lainnya harus kita mulai transparan. Yang kedepannya untuk pemuda, kita harus saling bersinergi untuk memajukan keolahragaan dalam bidang semua olahraga. Di Desa Surjo itu banyak olahraga. Yang pertama sepak bola, bola voli, badminton, masih banyak yang lainnya. Untuk kedepannya Surjo lebih solid lagi, lebih maju lagi, lebih giat lagi. Desa Surjo juga memiliki aset desa di bidang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP hingga madrasah TPQ dan madrasah diniyah. Dengan mayoritas penduduk Desa Surjo beragama Islam, banyak ditemukan tempat ibadah. Terdapat 32 musola dan 7 masjid untuk menunjang kegiatan keagamaan. Banyak kegiatan keagamaan yang ada di Desa Surjo untuk menjaga tali silaturahmi masyarakat. Surjo itu dulu ada orang namanya satu Raden Wiryo, dua Raden Sutowijoyo, tiga Raden Pandu. Yang keseluruhan itu datangnya dari mana? Mungkin dari wilayah atau daerah Yojo sana, kira-kira gitu, kira-kira. Tidak ada yang tahu dari mana dan tidak menanyakan. Ini kami dari orang tua yang istilahnya dongeng-dongeng. Terus ketiga orang itulah awalan di Surjo yang menyebarkan Islam. Satu, Raden Wiryo itu makomnya itu di belakang SMPNU, sebelah utaranya SMPNU, dengan Raden Sutonya di sana, kira-kira Raden Suto. Yang satu Raden Pandu yaitu di daerah Tersono. Nah, Tersono atau Limpung itu Kerangkoan, Limpung, Kerangkoan, Tersono, Kerangkoan di daerah Tersono, yaitu Raden Pandunya di situ.
Terus orang itulah menyebarkan Islam. Kira-kira orang itu datang di daerah Surjo, di Surjo sini, kira-kira tahun yaitu 800, kira-kira tahun 800 sampai 800 terus generasi terusnya yaitu kira-kira tahun 1900 ke sana saja, terus 1900 yaitu diteruskan oleh mbah-mbah kami, yaitu mbah-mbah kami, yaitu putra-putra dari Raden Sutowijoyo. Antara lain yang satu namanya yaitu Mbah Miun. Terus mulai sudah Mbah Miun. Yang kedua yaitu namanya Mbah Klemuk. Ada Mbah Klemuk, ada Mbah Miun, ada Mbah Klemuk. Nah terus Mbah Miun itu punya anak satu namanya Asmawi. Putra dari Mbah Suto itu namanya Miun, yaitu punya anak, Miun punya anak namanya Asmawi. Bahwa Asmawi yaitu proses yang biasanya sering diambil di kafe. Cara proses mudah, juga ada pasarannya. Kalau produksi ekspor juga biasanya ambilnya full wash sama honey. Ya full wash berarti dicuci. Full wash itu full cuci, kan masuk mesin dulu, mesin pulper, mesinnya di belakang. Nah nanti kita fermentasi sekitar 1-2 hari, kita cuci lagi, baru kita jemur. Itu fermentasi kok direndam kok? Direndam, fermentasinya direndam. Tetap diambil sengambang dibuangi. Kalau itu mah semua proses memang itu. Prosesnya semua yang ngambang itu dibuang. Karena yang ngambang itu kopi cacat, kopi rusak. Kayak gosok-gosok. Gosok, dalamnya kerompong, itu cacat. Nah, yang hijau-hijau itu? Kalau yang hijau, kalau sini yang hijau itu masuknya pengepul, Mbak. Kalau pemasannya ke pabrik, kopi hijau. Berarti kok yang golongan banyak tuh? Sebenarnya mah banyak yang hijau, sini masih banyak yang hijau. Kopinya, prosesnya. Soalnya nopo, kalau kopi proses itu belum ada pasaran yang kapasitasnya ton. Kapasitas banyak itu belum ada. Paling yang proses petik merah itu paling banyak itu per bulan itu 1 kintal. Kalau kopi yang hijau kan terserah mau berapa ton sebulan itu, sana pabriknya nampung. Kalau kopi proses belum ada. Dari segi harga mesti beda loh. Nah, Jauh enggak Mas? jauh. Lebih mahal yang proses. Kalau yang proses itu paling harganya itu 45 sampai 40, paling